sambil persiapan materinya. Boleh yang mau bergeser maju lebih depan supaya lebih nampak gambarnya. Boleh maju ke depan, mangga. Silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik alaihi wasallim. Puji syukur kepada Allah, di pagi barokah ini saya diizinkan Allah bersilaturahim bertemu Pak Kiai, Ibu Nyai dan juga seluruh pemimpin dari Al-Multazam. Atas izin Allah saya bersama Bu Dewi dan rekan-rekan guru, Ustadz Ustazah yang pernah umroh bertemu dengan saya di kota Madinah dan Mekah. Lalu Allah sambungkan jalinan silaturahimnya sekarang ada di sini. Mudah-mudahan Allah ikatkan terus tali kasih sayang kita sampai ke surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak operator, ehonya tolong diturunin. Terlalu ngeho gitu. Ya, cek sound ya supaya lebih terang suara saya. Cek sound. Baik. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah hingga yaumil akhir dan akan terus menghidupkan sunnah beliau hingga ajal jemput. Dan mudah-mudahan kita bisa satu surga dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya kitalah umat yang sangat dinantikan perjumpaannya oleh beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya akan menyampaikan, diminta judulnya adalah pola pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan untuk orang tua santri sekaligus para santri. Tentu saja saya berbahagia karena santri usia SMP sampai SMA sudah mau belajar tentang pola pengasuhan. Ini artinya bahwa lulusan dari Al-Multazam nanti akan melahirkan generasi-generasi terbaik, insya Allah. Tepuk tangan buat kita semua pagi hari ini. Amin ya Allah gitu ya. Seneng banget gitu ya pas baca pesertanya para santri. Aduh seneng gitu ya. Baik, izinkan saya membuka acara ini dengan sebuah kisah. Seorang ibu memiliki anak yang sedang bermain di sebuah bangunan yang hampir runtuh. Mereka tinggal di wilayah kumuh ibu kota Jakarta. Sang emak gelisah mendengar anaknya main di sebuah rumah yang akan hancur. Maka dia pun berteriak memanggil anaknya, "Woi, pulang, awas lu ya." Cek, ehonya turunin aja Pak. Ehonya terlalu ini jadi mantul. Backs. Cek. Bassnya boleh dinaikin. Cek. Ya. Awas lu ya, main di tempat situ lagi. Gue sumpahin lu mati ketiban bangunan, kata sang ibu. Sang anak mendengar ibunya berteriak,
tertawa-tawa berlari menghindari tempat itu. Dan dia berpikir, ah, emak mah emang begitu, kalau marah suka nyumpain anak. Sang ibu pun berpikir, ini anak kalau kagak ditakut-takutin, kalau nggak disumpahin, kagak ada kapoknya. Dan dia mengira bahwa ucapan itu adalah ucapan yang biasa saja. Ternyata beberapa tahun kemudian sang anak tumbuh besar dan dia tidak seberuntung kawan-kawannya, bekerja menjadi seorang kuli bangunan di Jakarta. Dan suatu hari terjadi kecelakaan kerja di tempat ia bekerja. Bangunan yang sedang dibangun runtuh dan ia menjadi korban kecelakaan kerja. Ketika jenazahnya dihadirkan kepada ibunya, sang ibu hanya bisa menangis dan mengatakan, emak yang salah, emak yang salah, karena emak kalau marah suka nyumpain anak. Awas lu ya, gue sumpahin mati ketiban bangunan. Dan akhirnya kamu betul-betul mati ketiban bangunan. Di tempat yang lain, seorang ibu mendoakan ingin punya anak penghafal Al-Quran. Sejak dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh besar, sang ibu selalu memohon Allah, berikan untukku seorang anak yang kelak menjadi penghafal Al-Quran. Tapi sang anak enggan untuk menghafal Al-Quran. Anak itu mencoba menghindari dekat dengan Quran. Meskipun ia bisa membaca Quran, tapi tak ada niat sedikit pun untuk menjadi penghafal Al-Quran. Tapi sang ibu tidak pernah berbosan untuk meminta kepada Allah, ya Allah, kirimkan untukku seorang anak yang akan jadi penghafal Al-Quran. Sampai ia menua, sang anak ikut menua, dan sang ibu meninggal dunia. Bertahun-tahun lamanya peristiwa itu terjadi. Di usia anaknya berusia 80 tahun, tiba-tiba anaknya jadi penghafal Quran. Semua orang di sekitar bertanya, kakek, bagaimana cara kakek bisa menghafal Quran begitu mudah di usia tua ini? Sang kakek hanya bisa menjawab, ini bukan aku yang hebat, tapi ini sebab doa ibuku yang tak pernah putus. Aku selalu menghindar setiap kali disuruh menghafal Quran, tapi Allah mendengar doanya. Dan di usia tua inilah Allah mengizinkan aku mampu menghafal Al-Quran dalam 1 tahun. Dan anehnya Al-Quran itu begitu melekat di dalam benakku, sehingga aku bisa mengingat dengan baik setiap bacaannya. Ada 2 peristiwa yang berbeda. Yang pertama, ibu yang mengucapkan kalimat yang buruk dan bertahun-tahun kemudian mewujud menjadi nyata keburukannya. Dan ada ibu yang tak bosan berdoa sampai ajalnya dijemput sekalipun, dan ia belum bisa melihat buah dari doanya. Tapi Allah tak pernah diam dan tak pernah tidur. Meskipun usia sang anak telah masuk 80 tahun, Allah mengijabah doa sang ibu. Betapa ajaibnya kalimat orang tua terhadap anak-anaknya. Dan inilah yang perlu kita pelajari tentang sebuah rahasia pengasuhan Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Ya, baik, gambarnya menghilang. Oke. Oh ya, boleh. Ini profil saya. Saya ibu dari 4 orang anak. Anak pertama saya alhamdulillah kuliah di kota Madinah. Insya Allah 2 tahun lagi lulus gitu ya. Lalu kemudian sudah punya cucu 1 orang. Anak-anak saya sebagian besar keluaran dari pesantren Gontor di Jawa Timur gitu ya. Sehingga tahu bagaimana bahagianya punya anak di pesantren. Dan tadi saya menyaksikan penampilan-penampilan para santri luar biasa sekali. Terkenanglah saya tentang bagaimana anak-anak saya dibesarkan di pesantren, dan saya bangga di dalamnya gitu ya. Dan hari ini saya pun bangga dengan anak ayah dan bunda yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Masya Allah ya. Oke, baik, klik berikutnya. Nah, ketika kita mau bicara tentang pola asuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita perlu tahu tentang ada sebuah peradaban besar yang sedang dibangun. Namanya juga peradaban. Di tengah-tengahnya ada kata adab.
maka adablah yang paling dijunjung tinggi di dalam masalah ini. Jika kita ingin memimpin peradaban, maka jadilah orang paling beradab di muka bumi ini. Tadi dipanggil semua santri memberikan hormat kepada semua peserta. Dipanggil satu-satu memberikan hormat, itu namanya adab. Adab seperti itulah yang membuat kita menjadi pemimpin besar di masa depan. Kata peradaban ini akan mencerminkan langgengnya nilai-nilai Islam sampai akhir zaman. Terbukti hari ini kita banyak melihat peninggalan-peninggalan Islam berdiri kokoh masih ada, dan kita masih menyaksikan itu semua dengan mata kepala kita sendiri bahwa Islam pernah hebat di masa silam. Nah, dalam bahasa Arab, peradaban Islam itu sering dikatakan al-hadarah al-islamiyah. Al-hadarah Islamiyah ini menunjukkan bahwa Islam itu senantiasa hadir, tampil di permukaan, senantiasa bisa muhadarah, membunyikan, menyuarakan pesan-pesan kebaikan ke seluruh muka bumi. Itu menunjukkan peradaban Islam itu tegak. Atau dalam bahasa lain, arti peradaban Islam dalam bahasa Arab adalah as-saqafah al-islamiyah. Bagaimana pemahaman Islam tersebar ke seluruh muka bumi, sehingga orang-orang memiliki wawasan keislaman yang mumpuni, dan itulah yang diharapkan di tengah umat ini. Dan rupanya peradaban seperti inilah yang dirindukan oleh para ulama-ulama kita yang agak dekat jaraknya dengan kita. Kalau kita punya anak masih bayi, para ibu kalau lagi mau menyusuin anak akan bilang begini, bentar ya bu, saya mau nyusuin anak dulu, biar dia tidur, saya mau kelonin dulu ya. Maka jadilah akhirnya anak kita adalah generasi rebahan, karena ketika ibunya ingin menyusui putranya, bilangnya adalah mau tidurin anak dulu ya, biar dia tidur gitu. Padahal di masa silam, ibunda para ulama apabila mereka ingin menyusui putra-putrinya, maka ia mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah anakku menjadi pemimpin yang terbaik, kesatria pemberani, ulama yang mumpuni, serta pemimpin yang memiliki kematangan dan kebijaksanaan. Beda banget gitu, makanya hasilnya lain. Coba nih teman-teman santri kalau sudah liburan pulang, ngapain kerjaannya? Rebahan, tidur, main HP. Yang salah siapa? Nih yang di sebelah sini, mamah dan papahnya, karena waktu anaknya disusui mengatakan bentar ya, mau nyusuin dulu biar anak saya tidur gitu. Jadi memang udah beda ini secara kualitas. Mengapa demikian? Karena kita tidak tahu tentang asal usul pengasuhan yang diajarkan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik adalah saya menemukan sebuah tulisan surat Raden Ajeng Kartini. Beliau mengatakan, ternyata peradaban dan kecerdasan sebuah bangsa sangat ditentukan dari air susu seorang ibu. Di sanalah sebuah peradaban besar dibangun. Ibulah yang pertama kali mengajarkan anak merasa, mengajarkan anak memiliki emosi, dan mengajarkan anak memiliki pemikiran besar. Kebaikan dan kejahatan diturunkan oleh seorang ibu melalui air susunya. Karena itu hendaklah seorang ibu memiliki kecerdasan agar anak-anak yang dilahirkan mampu menguasai peradaban besar. Itu Kartini. Kartini bisa ngomong bahwa air susu kita para perempuan ini mempengaruhi anak-anak kita jadi pemimpin atau tidak di masa depan. Akhirnya jangan berkecil hati ibu, begitu dengar kayak begini langsung nyesel. Aduh, kenapa terlambat dapat ilmu parentingnya? Ya kita bikin anak yang baru saja supaya diulang lagi. Udah nggak mungkin ya, udah tua, kayak saya sudah tua sekarang.
Maka apa yang saya lakukan sekarang? Dulu anak saya tidak saya kisahkan sejak dalam susuan, tapi saya punya cucu, maka cucu saya ceritakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya berisi cerita tentang Rasulullah dan para sahabat. Jika saya mengusap kepalanya, saya katakan, Arsyad sayang, ini kepala cerdasnya Ali bin Abi Thalib. Maka saya bercerita banyak tentang Ali bin Abi Thalib, dan cucu saya akan tertidur. Ketemu lagi, saya cerita tentang telinganya, bahwa ini telinga yang akan sangat tajam, mendengar suara azan berkumandang lalu bergegas menuju masjid, mendengar suara azan Bilal bin Rabah. Maka di telinganya saya cerita tentang Bilal bin Rabah. Ketika saya menyentuh mata cucu saya bilang, ini mata tajamnya Khalid bin Walid, mata yang amat jeli, membuat dan menyusun siasat perang sehingga tak pernah terkalahkan sepanjang hidupnya, kecuali kemenangan demi kemenangan diraihnya. Dan saya bercerita tentang Suraqah bin Malik yang mampu mencium aroma telapak kaki kuda. Apakah ini berasal dari arah Yaman, apakah berasal dari arah Habasyah, apakah berasal dari arah Persia atau dari negeri Syam, maka Suraqah bisa menciumnya. Dan kalau saya bicara tentang mulutnya, maka saya bicara tentang kisah Mus'ab bin Umair yang mampu membuka kota Madinah, Yasrib menjadi Madinah Al-Munawwarah. Ke tangannya saya cerita Abdurrahman bin Auf yang dermawan. Ke kakinya saya bercerita tentang gagahnya kaki Umar bin Khattab. Bahkan syaitan pun lari terbirit-birit ketika mendengar suara langkah kakinya. Maka di seluruh tubuh cucu saya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, isinya adalah cerita para sahabat Rasulullah. Dan inilah yang akan membuat dia di masa besar nanti akan menjadi pribadi seperti yang saya kisahkan. Betapa mudahnya mengasuh di dalam Islam. Saya menyebutnya, inilah yang disebut dengan mengasuh tanpa mengasuh. Kita cuma mendownload, menginformasikan ke telinga anak-anak kita cerita-cerita tentang sahabat terbaik, dan mereka menjadi serupa dengan sahabat terbaik di masa depan. Yang jadi persoalan adalah kita tidak punya bahan ceritanya. Betul apa betul? Pulang dari sini, pergi ke toko buku, wajib beli buku yang bercerita tentang kisah Rasulullah dan para sahabat, karena ini adalah cikal bakal peradaban besar dalam tubuh anak-anak kita. Bisa difahami? Masya Allah. Oke. Nah, sebentar, jadi betul. Ada 3 ciri peradaban. Kalau pengen peradaban itu langgeng dan sepanjang usianya sampai ratusan tahun, maka ada 3 syarat. Yang pertama, hadirnya ulama atau intelektual yang menguasai teknologi pada zamannya. Yang kedua, memiliki spiritual tertinggi akhlaknya pada zamannya. Yang ketiga, mampu meninggalkan prasasti atau heritage, bangunan-bangunan megah yang akan terus dikenang sampai sepanjang masa. Dan ciri-ciri ini bisa kita lihat di sebuah negeri yang bernama Turki. Nah, klik berikutnya. Saya kasih contoh. Ini tentang pentingnya melakukan pewarisan peradaban. Urgensi legasi. Today's footprint is tomorrow legacy. Hari ini adalah kita membuat telapak kaki kita menjadi jejak. Ada jejak yang ditinggalkan. Esok di masa depan itu menjadi pewarisan. Ada cerita tentang negara Turki yang sangat indah hari ini. Itu dirintis oleh seorang tentara yang hebat bernama Ertuğrul. Ertuğrul kita bacanya, tulisannya Ertuğrul. Ertuğrul ini dia lari dari wilayah Abbasiyah ketika terjadi pembantaian kaum muslimin atau genosida di sana. Kaum muslimin hilang keberaniannya membela Islam, sehingga ketika tentara-tentara barbar datang dari kalangan Genghis Khan,
Mereka menyembelih kaum muslimin dan kaum muslimin antri nungguin siap disembelih menunggu giliran. Disebabkan tidak ada lagi benih keberanian ada di dalam sanubari kaum muslimin. Maka Ertuğrul memutuskan bersama orang-orang Turki lainnya pergi ke wilayah Turki ini dan berhasil menaklukkan wilayah Seljuk hingga mendapatkan balasan dengan balasan Seljuk yang sangat luas. Nah, yang menarik adalah Ertuğrul ini punya anak namanya Osman Gazi. Dia pun mewarisi pesan yang luar biasa. Dia bilang begini kepada anaknya, Osman, engkau boleh tak menghargai aku, tapi jangan pernah sekalipun engkau tak menghargai gurumu. Engkau boleh menganggap aku bodoh sebagai orang tua, tapi jangan pernah sekalipun engkau menganggap gurumu bodoh. Engkau boleh menganggap aku tak tahu apapun, tapi jangan pernah sekalipun engkau menghina gurumu, mengatakan gurumu tak tahu apapun. Jangan, nak. Maka jadilah Osman Gazi menjadi putra yang sangat taat kepada gurunya, tinggal di sebuah pesantren besar milik seorang ulama besar yang bernama Syekh Adebali. Nah, di tempat inilah beliau belajar Quran dan menguasai ilmu hadis. Syekh Adebali punya seorang putri yang cantik namanya Milhatun. Nah, Milhatun ini rupanya telah diintip atau jauh-jauh dari pandangan Osman. Cantik sekali Milhatun. Diam-diam Osman ini jatuh cinta pada Milhatun. Dia selalu bercerita kepada kawan-kawan santri lainnya, coba perhatikan Milhatun, cantik sekali. Itu biasanya obrolan para santri kalau ngelihat santriwati. Atau demikian pula santriwati jika melihat santriwannya, ya. Nah, saat itu Syekh Adebali mendengar beliau selalu memperhatikan Milhatun putrinya, maka ia pun memanggil Osman, Osman, engkau selalu saja mengotori hatimu. Tugasmu dan amanah dari orang tuamu adalah belajar Quran dan sunnah di sini dan bukan memperhatikan putriku. Maka malulah Osman, ia pun memutuskan untuk beritikaf di dalam kamarnya. Sepanjang hari, satu hari itu dia membaca Al-Quran sampai 30 juz dan dia kelelahan lalu tertidur. Dan pada malam itu ia diberi mimpi yang luar biasa. Mimpi menyaksikan gurunya berubah menjadi bulan sabit, berubah menjadi bulan purnama. Lalu sang guru tiba-tiba memancarkan cahaya yang masuk ke dalam dada milik Osman. Dari dada Osman inilah kemudian keluar dari kepalanya seperti sebuah pohon yang besar. Kalau teman-teman nanti pergi ke Turki, di Turki itu suka ada pohon-pohon yang digelantungin kristal-kristal. Itu adalah gambaran mimpi yang dimiliki oleh Osman Gazi. Itu turun cahayanya sampai ke seluruh permukaan bumi, hingga setiap cahaya yang mengalir di antara sungai-sungai di muka bumi, tumbuhlah kerajaan-kerajaan besar laksana jamur. Dan setelah itu ia seperti terbang ke wilayah Konstantinopel dan menyaksikan Konstantinopel seperti putaran tawaf. Dan saat itu berubah menjadi cincin, dan ketika ia akan menyematkan jemarinya dengan cincin akibat perputaran Konstantinopel, ia terbangun dan ia bertanya kepada gurunya, guru, ada apa dengan mimpi ini? Maka sang guru pun mengatakan, rupanya engkaulah yang akan diamanahkan oleh Rasulullah SAW melahirkan keturunan yang menjadi pemimpin terbaik dengan pasukan terbaik. Maka sejak saat itu Osman pun akhirnya dinikahkan dengan Milhatun, karena ini ada calon yang akan membawa wasiat Rasulullah SAW. Sekarang nama Milhatun itu kalau di Turki sudah menjadi gelar putri seorang sultan. Jadi kalau pergi ke makam di Green Tomb, di sana tulisan Milhatun, 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 Milhatun. Itu artinya adalah putri sultan, putri sultan, putri sultan, begitu. Ya, buat ibu-ibu yang lagi hamil, kalau anaknya perempuan silahkan diberi nama Milhatun. Artinya putri seorang sultan atau putri seorang ulama. Ya, masya Allah, luar biasa.
Yang menarik di sini adalah pewarisannya. Paham ya? Orang tuanya menasehati hormat pada guru, Utsman menjalankan, maka secara berturut-turut Utsman pun mewasiatkan akan datangnya penaklukan Konstantinopel. Dan baru di keturunan ketujuh, yaitu Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Jadi ada kalimat yang turun-temurun yang diturunkan orang tua kepada anak menjadi sebuah wasiat. Dan ini adalah gambaran salah satu wasiat yang ada di Turki. Boleh diklik? Jadi ada sebuah wasiat orang tua yang akhirnya dijadikan sebagai tonggak dan dasar pemerintahan di Turki. Unik sekali gitu ya. Kalimatnya sudah jelas, wahai anakku, sesungguhnya menyebarkan agama Islam, menunjuki jalan hidayah Islam kepada manusia, dan menjaga keperluan beserta harta-harta kaum muslim merupakan suatu amanah di pundakmu, dan Allah akan memintakan pertanggungjawaban atas semua itu. Dijadikan tonggak dasar pemerintahan di Turki. Kita langsung baca wasiat keempat. Ini yang menarik, wasiat keempat. Wasiatku kepada anak-anak keturunanku dan juga sahabat-sahabatku, tegakkanlah agama Islam dan selalu berjihad fi sabilillah. Pegang eratlah bendera Islam dengan setinggi-tingginya dengan kesempurnaan jihad. Selalulah berkhidmah kepada Islam, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mempekerjakan hamba yang lemah seperti saya ini, katanya, untuk fatah, untuk futuh, untuk fatih. Ada kalimat yang digarisbawahi Allah, ini sultan yang ngomong, nih sultan. Allah mempekerjakan hamba yang lemah kayak saya, nih sultan yang ngomong, tapi bilang di hadapan Allah, aku ini lemah. Untuk apa? Untuk futuh, untuk menang. Maka sang sultan mengatakan, tegakkanlah kemenangan tentunya di seluruh muka bumi ini. Jadi dalam wasiat ini luar biasa, kerendahan hati orang tua di hadapan anak-anak yang bisa mengatakan, mama mah gak ngerti apa-apa sayang, kamu mah ada lebih hebat, hafalan Quran kamu lebih banyak, papa juga sibuk gak sempat ngapalin Quran nak. Tapi mamah dan papa ini diberi amanah oleh Allah supaya bisa futuh Islam itu di muka bumi ini. Dan engkaulah nak yang akan disiapkan Allah menjadi pasukan-pasukan kemenangan Islam di masa depan. Silahkan nanti wasiat ini dikopi, di print, bungkus, kasihin ke anaknya gitu ya. Karena kita tuh nggak pernah sempat bikin surat wasiat, dan hari ini sudah dibuatkan ya oleh pemerintahan Turki, dan ini luar biasa ya. Baik, mari kita lihat bagaimana sebuah gambar Turki yang luar biasa dengan kejayaannya. Klik berikutnya, boleh. Ini dia. Ini foto saya ketika berada di Masjid Muhammad Al-Fatih ya. Masjid Jami Muhammad Al-Fatih besar, kubahnya paling tinggi di antara masjid-masjid lain di Turki. Yang menarik, ini adalah masjid, ingat ciri peradaban, ada ulama dan intelektual yang menguasai teknologi pada zamannya. Ketika Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel, ia tidak membangun masjid tepat di depan Hagia Sophia. Dia membangun sampai ke perbatasan hampir keluar Istanbul. Kalau sekarang ada Masjid Blue Mosque yang berhadap-hadapan dengan Hagia Sophia, itu bukan dibangun pada masanya, itu dibangun pada masa keturunannya di masa depan setelah Islam betul-betul berjaya. Nah, di masa Muhammad Al-Fatih inilah Muhammad Al-Fatih menunjuk seorang arsitek yang cerdas bernama arsitek Sinan untuk membangun masjid dengan teknologi tercanggih. Masjid itu kubahnya tinggi, lalu kemudian dibikin sirkulasi udaranya. Apabila di musim dingin tiba, orang masuk ke Masjid Al-Fatih, mereka merasakan kehangatan walaupun tanpa pemanas. Dan apabila di luar sedang musim panas yang amat terik, orang yang masuk ke dalam Masjid Al-Fatih akan merasakan kesejukan meskipun tanpa AC.
Karena teknologinya dibuat sedemikian rupa sirkulasi udaranya oleh arsitek Sinan. Yang menarik adalah kapasitas masjid itu mampu menampung 5.000 jamaah dan tidak membutuhkan mikrofon untuk ceramah. Karena suara kita bisa terdengar dengan jelas dari depan sampai ke belakang, 5.000 jamaah mendengar dengan baik. Menunjukkan bahwa sistem akustik gedung dibuat sedemikian rupa semua orang mendengar dengan jelas. Lalu kemudian di atas ya, hiasan-hiasannya itu banyak gelas-gelas kaca yang tergelantung. Di kepala saya itu ada gelas-gelas kaca yang bergelantungan. Itu dulunya adalah tempat minyak zaitun, diletakkan sumbu dan ada api yang menyala sebagai lampu ceplek kita bilang. Apabila lampu telah dinyalakan seluruhnya, maka api yang bergerak-gerak ini akan memantulkan cahayanya sampai ke kaca-kaca yang penuh dengan mozaik warna-warni, sehingga ruangan Masjid Al-Fatih jika malam hari tiba seperti banyak bintang gemintang yang bertaburan masuk ke dalam Masjid Al-Fatih. Dan zaman dulu yang namanya ada api, ada asap atau tidak? Ada asap. Anehnya asap ini tidak akan pernah mengotori atap tertinggi yang dibangun di Masjid Al-Fatih, karena arsitek Sinan membangun sistem sirkulasi udara itu mengalir membawa asap terus bergerak sampai ke bagian belakang. Ya, di sini ada gambar di tengah tuh, bagian belakang di atas itu di belakang badan saya. Itulah tempat berkumpulnya asap di sana. Dan kalau asap sudah menumpuk, dia menjadi hitam pekat. Kalau dikerok itu menjadi jelaga, kita sebut. Jelaga itu oleh arsitek Sinan dikerok, dilarutkan dengan air, dibuat untuk menulis surat wasiat. Surat wasiatnya berisi, kubah Masjid Al-Fatih dibangun untuk 400 tahun saja. Setelah 400 tahun dia akan runtuh. Rupanya surat wasiat itu tertimbun dan betul-betul runtuh pada saat tepat 400 tahun Masjid Al-Fatih bertahan, dan surat itu ditemukan. Artinya tinta dari jelaga minyak zaitun itu mampu bertahan 400 tahun. Dan artinya arsitek Sinan itu mampu berwasiat kepada generasi sesudahnya. Dia sadar bahwa dia nggak mungkin mengawasi Masjid Al-Fatih sepanjang hidupnya, karena ini kekuatannya sampai 400 tahun. Ia perlu berwasiat kepada keturunan di masa yang akan datang, tolong lanjutkan penjagaan Masjid Al-Fatih ini, bukan cuma saya tapi generasi 400 tahun yang akan datang. Dan selanjutnya adalah arsitek Sinan menggelantungkan, di sebelah kanan nih ada gambar telur burung unta yang sedang bergelantungan. Buat apa telur burung unta digelantungkan di sana? Apakah buat ornamen atau hiasan saja? Bukan. Tapi untuk mengusir laba-laba. Karena laba-laba tidak sanggup mencium aroma amis telur burung unta. Dan ini sudah bergelantung lebih dari 600 tahun. Bukan cuma digelantungkan, telur burung unta juga ditanam di dalam tiang-tiang, di pondasi-pondasi dan di dinding-dinding, sehingga Masjid Al-Fatih tidak terlalu repot dalam proses pembersihannya, karena tidak akan dijumpai ada sarang laba-laba. Ada jamaah yang tanya sama saya, Bunda, apa enggak amis itu telur burung unta digelantungkan begitu banyak? Saya bilang, kalau ada manusia yang bisa mencium bau amisnya, berarti dia masih keturunan Spider-Man. Ya, karena bisa nyium amisnya. Yang bisa nyium cuma laba-laba soalnya. Jadi laba-laba pergi. Paham nggak sampai sini? Masya Allah. Jadi di masa silam itu ulama dan intelektual yang mumpuni itu ada. Sampai sekarang masih berdiri tegak Masjid Al-Fatih. Saya doain kita semua bisa kumpul di Turki jalan-jalan. Amin ya. Jangan lupa ajak saya sebagai tour leadernya. Amin. Masya Allah. Oke, klik berikutnya. Nah, setelah tahu tentang ternyata tugas kita jadi orang tua adalah melanjutkan peradaban,
dan berpikir jauh ke depan bahwa anak kita disiapkan jadi pemimpin peradaban, dan anak-anakku semua yang hadir di sini juga pemimpin peradaban masa depan, maka pelajarilah tentang konsep ini dengan baik. Saya pun akhirnya diizinkan Allah untuk membuat sebuah teori pengasuhan yang sederhana saja. Waktu itu saya dan Bunda Neno Warisman, kita dipertemukan Allah untuk menjalin dua ilmu yang berbeda. Saya punya basic ilmu sirah nabawiyah, Bunda Neno punya ilmu pengasuhan. Begitu ketemu kata Bunda Neno, kita merger yuk, supaya ilmu ini bisa menjadi pola pengasuhan gitu, yang gampang diingat dan mudah untuk direkam katanya. Nah, Bunda Neno mengusulkan waktu itu, gimana kalau teori kita namanya adalah pelangi pengasuhan katanya. Tujuannya adalah untuk mempermudah mengingat. Pelangi pengasuhan kami ambil dari lagu Pelangi-Pelangi. Merah, kuning, hijau di langit yang biru, gitu. Jadi ada 4 warna di lagu Pelangi. Maka 4 warna inilah yang dipakai untuk menandai tentang tahapan-tahapan pengasuhan Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lebih gampang ingatnya. Ya, kita lihat ya satu-satu. Oke, warna yang pertama, warna merah. Ini adalah untuk mengasuh anak di usia 0 sampai 7 tahun. Kata Rasulullah, didiklah anakmu di usia 7 tahun pertama, perlakukan menjadi seorang raja. Raja, itu dia yang pertama. Yang kedua, diwakili dengan warna kuning, usia 7 sampai 14 tahun. Didiklah anakmu di usia 7 tahun kedua, perlakukan sebagai pembantu dan tawanan perang. Saya mengganti kata pembantu dengan asisten ya, atau asistensi, lebih terhormat kayaknya ya. Lalu di tahapan yang ketiga diwakili dengan warna hijau. Didiklah anakmu di usia 7 tahun ketiga, perlakukan sebagai seorang wazir, perdana menteri, duta yang siap diberangkatkan. Berarti sekarang anak-anakku udah boleh sanukur. Kira-kira ada di warna apa? Merah, kuning, apa hijau? Hijau. Ada yang hijau ya, ada juga yang kuning. Paling banyak warna kuning kalau anak SMP. SMA ke atas warnanya hijau. Oke. Jadi Bu, Pak, pulang dari sini sok anaknya dikelompokin, kasih label. Kamu merah ya, kamu kuning ya, kamu hijau ya, gitu. Nah, terakhir ada warna biru. Warna biru ini cermin warna langit saja. Maka semua anak yang di atas 21 tahun, mereka disiapkan Allah untuk siap terbang menjadi pemimpin masa depan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, untuk anak di umur 0 sampai 7 tahun, lakukanlah pengasuhan dengan metode laibuhum, bermain. Kalau fase yang kedua dengan adabuhum, belajar tentang adab. Fase yang ketiga sohibuhum, jadi sahabat dekat. Fase keempat qaiduhum, menjadi pemimpin. Jelas sampai sini? Oke. Jadi kita akan menggunakan 3 metode utama ini dalam mengasuh anak-anak kita. Dan anak-anakku bisa mengingat buat nanti kalau punya anak, oh ini tahapan pengasuhan yang pernah diajarkan Bunda Kurnia nih. Ya. Warna merah, kalau di lampu merah artinya apa Bu? Stop, berhenti, dilarang. Jadi kalau punya anak umur 0 sampai 7 tahun, orang tua dilarang. Dilarang marah-marah, dilarang ngomel-ngomel, dilarang minta anak mengerti dengan cepat. Ya ampun, berantakan banget sih, mama kan udah bilangin kalau habis jajan buang yang bener, ini makan lu kayak bebek di mana-mana. Anaknya umur 3 tahun, maknya kesel banget, makin diomelin, ketawa lagi gitu ya, nggak ada gunanya dimarahin.
Kagak ngerti. Kagak ngerti. Kenapa dilarang? Karena kerusakan otak bisa mencapai angka 250.000 per detik disebabkan hentakan amarah seorang ibu. Maka waspadalah, jangan marah-marah. Yang jadi masalah adalah anak umur 0 sampai 5 tahun, anak yang paling lagi ngeselin, terutama umur 3 sampai 5 tahun itu. Rasanya pengen kita telan lagi. Karena serba salah, bener ya. Coba yang punya adik umur 3 sampai 5 tahun ngeselin banget. Pakai baju nggak mau yang itu, minum susu kepanasan, ganti yang dingin kedinginan, botol dotnya lubangnya kegedean, ada aja pokoknya ngeselin lah gitu. Tapi kita suruh nggak boleh marah dan tidak boleh meminta mereka segera faham, karena mereka memang belum faham apa-apa. Suatu hari anak saya yang laki-laki bertanya begini, Umi, apa artinya vital? Waduh, vital. Saya deg-degan, jangan-jangan dia nanya hal yang porno ini gitu ya. Adik tahu dari mana? Aku baca tulisan di buku IPA, organ katanya. Dia udah sekolah dari umur 5 tahun, jadi dia bisa baca dari umur 5 tahun. Organ vital itu apa? Oh, dia tanya organ vital. Organ vital itu nak jantung, kata saya, paru-paru, lambung. Anak saya berkata, bukan itu. Vital itu apa? Dia masih kekeh. Waduh, gawat ini. Kayaknya mengarah ke yang porno mau ngomong alat vital ini gitu ya. Otak saya sudah kemana-mana. Akhirnya saya jawab dengan ringan, vital itu artinya penting. Organ yang paling penting di dalam tubuh manusia. Oh gitu, oke. Berarti vital artinya penting ya Umi? Iya. Sudah. Lalu saya tidak lagi pernah membahas dan anak saya pun sudah melupakannya. Suatu hari, ini anak berantem sama adiknya. Marah-marah, kesel, ditulis di dinding. Adiknya namanya Rona. Rona bukan anak vital, katanya gitu. Rona bukan anak penting, katanya. Saya ketawa geli. Berarti anak saya kagak ngerti, ya enggak? Paham gak maksud saya, Bu? Maksud saya kalau ngomelin sama anak umur 0 sampai 7 tahun tuh gak ada gunanya. Karena biar udah dijelasin kagak ngerti gitu. Nggak ngerti dia. Sabar, kenapa sih? Sabar. Kalau bikin susu mama mesti tunggu dulu, sabar. Dia mikir sabar itu apa ya? Dia tidak tahu arti kata sabar gitu. Jadi memang ini luar biasa nih. Makanya kata Rasulullah, jadikan dia raja, dilayani, sing sabar kalau mengasuh anak umur 0 sampai 7 tahun. Lalu anak ini tumbuh besar, masuk di fase kedua, warna kuning. Warna kuning di lampu merah artinya apa? Siap-siap, sama hati-hati. Maka menjadi tepatlah perumpamaan ini. Siap-siap adalah artinya belajar jadi asisten di dalam rumah tangga. Hati-hati artinya menjadi tawanan perang. Di dalam Islam tawanan perang itu boleh bergerak bebas, boleh bekerja, boleh membantu mengajarkan baca dan tulis kaum muslimin. Mereka mendapatkan hak makan dan minum, bahkan mereka boleh menikah. Itu tawanan perang dalam Islam. Beda sama tawanan di penjara ya. Jadi memang itu adab dalam tawanan perang. Artinya kalau punya anak usia SD sampai usia SMP kelas 3, maka siapkanlah mereka menjadi asisten di dalam rumahnya. Begitu saya punya anak umur mau 7 tahun, maka dari umur 6 tahun saya sudah woro-woro. Sayang, siap-siap, sebentar lagi umurmu 7 tahun. Kerajaanmu akan berakhir dan engkau akan jadi pembantuku, kata saya gitu. Dan anak saya umur 6 tahun udah tahu, oh, aku jadi pembantu. Iya, tidak ada lagi minum susu dibuatkan, tidak ada lagi tidur bersama Umi dan Abi, karena kamu akan jadi pembantuku. Dan sejak usia itulah anak saya sudah saya latih untuk mencuci seragamnya sendiri, mencuci piring, mengepel, memasak. Program
yang namanya asistensi rumah tangga itu wajib masuk dalam kurikulum keluarga muslim. Wajib ya. Karena itu kurikulum utama asistensi. Jadi kalau ada orang tua menyekolahkan anak ke pesantren lalu ditanya, kenapa Bu nitipin anak ke pesantren? Biar anak saya mandiri, bisa ngerjain kerjaan sendiri. Itu salah besar. Kalau ibu dan bapak mau menyekolahkan anak ke pesantren, bukan supaya belajar mandiri. Kalau mau belajar mandiri mah di rumah aja, lebih murah, nggak mahal. Panggil pembantu suruh ngajarin anak kita, selesai. Mengirimkan anak ke pesantren itu supaya mereka jadi ulama besar, jadi pemimpin besar yang mampu memimpin masa depan, bukan belajar mandiri. Jadi jangan kirimkan anak ke pesantren sebelum ayah dan ibunya melatih kemandirian di rumah. Semua anak-anak saya genapkan pengasuhan sampai usia 14 tahun di rumah, sampai mereka betul-betul mampu mengerjakan segala hal sendirian. Karena di pesantren Bapak dan Ibu, anak kita mendapatkan 2 PR besar kalau dia belum mandiri masuk ke pesantren. PR pertama, stres lihat cucian nama setrikaan. PR yang kedua adalah stres dengan pelajaran baru berupa bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa daerah dan semuanya. Sampai Quran harus hafal, tafsir harus hafal. Jadi mereka bisa double stres. Gak heran banyak anak-anak yang suka nelfon ibunya, Mama, aku pulang aja. Kenapa? Aduh, baju aku hilang. Diambil santri lainnya. Padahal kalau di Gontor banyak yang hilang ya, santrinya ribuan gitu. Bukan hilang nak sayang, mungkin tertukar kata saya, mungkin dipinjam. Umi, ember aku hilang tuh anak saya. Pokoknya aku mau pulang, aku nggak mau ke pesantren lagi. Saya bilang, kakak, embernya dibacain Al-Fatihah nggak? Waktu mau nyuci kata saya. Enggak. Ya udah, nanti kalau beli muka ember lagi, tolong di Al-Fatihahin, biar ember nggak diambil. Ya. Dipraktekin sama dia. Ya cuciannya ketemu, gitu ya. Tadinya embernya hilang, akhirnya embernya ketemu juga, masya Allah. Jadi saya betul-betul memang ternyata kasihan kalau punya anak belum mandiri sudah diberangkatkan. Dia kepayahan, lelah di perjalanan. Mohon difahami. Ini saya lagi ngebela anak-anak ini. Perasaan mereka bagaimana beratnya berlatih di antara 2 sistem. Tugas orang tua tolong genapkan untuk melatih kemandirian dari rumah. Nanti anak-anakku karena udah tahu fase ini, tolong selama di rumah banyak bantu orang tua. Kenapa pekerjaan rumah wajib diajarkan? Karena ternyata dia bukan pelajaran biasa. Dia adalah pelajaran mengajarkan anak-anak kita cerdas otaknya. Nyuci piring, kita akan menyusun piring-piring yang berantakan. Piring besar diurut dari yang besar sampai yang kecil. Sendok dipisahkan, sampah-sampahnya dibuang, gelas-gelas disusun bersama gelas lainnya. Lalu kita mulai mengurut nyuci yang mana dulu. Biasanya nyuci gelas dulu, sendok baru piring. Dari sini sudah nampak bahwa mencuci piring bukan pelajaran nyuci piring, tapi pelajaran matematika. Karena ada pengelompokan, klasifikasi dan penyusunan. Sehingga kelak anak kita menjadi hebat hanya karena belajar nyuci piring. Ya. Lalu kemudian nyapu. Nyapu itu bukan sekedar membuat hidup menjadi bersih, tetapi sang anak akan belajar melihat detail. Anak-anak kita itu umur 7 sampai 14 tahun, ada tisu tergeletak saja dia bilang itu bukan sampah. Ada gelas aqua, coba lihat kamarnya para ikhwan. Ya, nih santriwan ya Ustadz ya, Masya Allah gitu ya. Bekas botol gelas boba masih ada. Es kenyot masih ada bungkusnya di kamar gitu ya. Kolongnya kotor karena mereka di otaknya tidak tahu bahwa itu sampah. Maka siapa yang mesti ngajarin? Orang tuanya. Kalau orang tua nggak ada berarti guru atau para ustadz dan ustazahnya di sini. Ini sampah neng, copot, pungut. Mending yang gede-gede nggak kelihatan, apalagi yang kecil-kecil.
remahan-remahan di atas karpet itu buat anak-anak bukan sampah. Maka saya memutuskan di zona warna kuning ini, tangan saya selalu ada di belakang dan mulut saya yang bicara. Nak sayang, ambil sapu, itu sampah. Masih ada lagi, di sana ada sampah, itu masih ada di kolong, itu di sana. Itu betul kerjaan saya gini nih, begini doang. Ambil cemberut, nyapunya sambil cemberut. Biarin, pokoknya saya kasih tahu. Buat saya, rumah lebih lama bersihnya 15 menit selesai disapu, itu lebih baik, meskipun saya tahu kalau saya yang mengerjakan 5 menit selesai. Yang penting anak saya tahu bahwa itu namanya sampah. Apa manfaatnya buat masa depan? Jika anak ini nanti suatu hari jadi menteri keuangan di negara ini, maka dia bisa mendeteksi mana uang-uang yang salah alamat, mana uang-uang yang dipakai bukan pada haknya. Dia bisa menghitung secara detail dan rinci karena matanya terbiasa teliti terhadap hal-hal yang paling kecil sekalipun. Jadi silahkan dipraktekin, terutama di pondok ini, karena anak-anak kita ini berada di usia tengah-tengah ya Pak ya, lulus SD 12 tahun sampai 14 atau 15 tahun bersama kita di pesantren. 3 tahun latih kemampuan untuk kecerdasan domestiknya. Yang kedua, hati-hati jadi tawanan perang. Bantulah mereka untuk memahami tentang bahaya teknologi, tetapi bukan dengan cara memusuhi, dengan cara membuat kontrak kerja digital. Bikin kontrak kerja digital, ditulis, ditandatangani bersama, dan disepakati bersama. Jika berhasil mentaati, beri mereka hadiah. Jika mereka melanggar, perlu dihukum. Apakah hukum yang keras? Tidak. Hukuman dalam Islam cukup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara membuat sebuah peraturan kontrak kerja digital kepada anak-anak kita. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Yang terakhir, zona warna hijau. Anak tumbuh besar masuk warna hijau, dan inilah zona anak-anak harus bisa dipastikan bangun sholat subuhnya bukan lagi diteriakin. SMA sudah bisa mengerjakan tugas-tugasnya sendiri, sudah bisa merapihkan kamarnya tanpa diperintah, sudah mampu menyusun agenda hariannya, dan sudah bisa melaksanakan apapun kewajiban-kewajibannya dengan cara yang baik, terorganisir. Artinya jika anak kita SMA masih dibangunin sholat, tanda bapak dan ibu punya hutang pengasuhan di usia 7 sampai 10 tahun. Karena di fase 7 sampai 10 tahun itu ada masa 3 tahun anak berlatih sholat. Ibnu Mas'ud mengatakan, jika kita menghitung panggilan sholat orang tua kepada anak, maka angka itu akan didapat berjumlah 5.475 panggilan sholat wajib dipanggilkan orang tua kepada anak begitu dia masuk umur 7 tahun sampai 10 tahun. Nggak boleh kurang. Kalau kurang berarti orang tua punya hutang. Akibat yang dilihat adalah begitu masuk SMP, masuk SMA masih diuprak-uprak, bangun, karena ibu dan bapak masih punya hutang pengasuhan. Tolong dibayar hutangnya. Jangan marah lagi sekarang. Nak sayang, bangun sholat subuh, mama mau bayar utang. Bayar utang tuh bangunin sholat nak sayang gitu. Jadi buat saya fase terberat pengasuhan tuh 7 sampai 10 Pak. Karena saya kan sering ada di luar kota, dan saya harus telepon anak saya, nak sayang udah sholat subuh belum? Udah Umi. Nanti waktu zuhur saya telepon lagi, udah sholat zuhur belum? Begitu terus. Dan itu luar biasa pengawasan di fase ini, supaya diharapkan begitu masuk SMA tak ada lagi kata perintah dalam sholat, karena kita sudah menggenapkan pengasuhan kita. Paham ya? Aduh ya Allah Rabb, PR-nya banyak rupanya ya. Nah di usia warna hijau ini ternyata banyak orang tua salah kotak dalam mengasuh anak. Anak warna hijau diperlakukan jadi warna merah, anak warna merah diperlakukan jadi warna hijau.
Suatu hari ada seorang mahasiswa keterima kuliah di Universitas Pajajaran Kota Bandung. Ibunya tinggal di Depok, di kampung saya. Anaknya bilang, "Mama, aku udah dapet tempat kos." Wah, bagus. Nanti sore aku sama teman-teman rencananya mau beli lemari sama kasur mama, sama hordeng. Kata mamanya, "Jangan beli dulu, biar mama yang beliin. Mama sekarang naik travel dari rumah, sore nanti mama sampai di Bandung, mama yang temenin kamu belanja. Kamu gak bisa bedain mana tempat tidur yang bagus, kasur yang bagus, lemari yang kuat, hordeng yang bagus. Biar mama yang pilihkan." Mahasiswa, ingat, menurut ibu dan bapak mahasiswa harusnya bisa nggak milih yang bagus atau enggak? Harusnya bisa. Kalau sampai ibunya masih milihin, berarti ada hutang pengasuhan di fase sebelumnya. Mari kita bandingkan dengan anak yang usia di zona merah. Seorang anak kecil usia TK bertanya, "Mama mau kemana?" "Mau ke pesantren, mau ngambil rapot." "Kakak kamu?" "Ikut mama, ikut." Kalau ikut mandi sana, mandi sendiri. Mandi dia sendiri, jebur, sabunnya masih belecetan. "Woi, sabunnya masih berantakan itu, yang benar." Sabunnya dia guyur sampai bersih. "Mama, anduknya mana?" "Cari sendiri, kamu tahu di mana letaknya." Itu anak nyari anduk, anduknya di depan, belakangnya basah. Becek apa enggak lantainya? Marah enggak mamahnya? "Ya ampun, nih anak kalau mandi bikin becek aja." "Pel enggak?" Mamahnya sambil dandan, sambil siap-siap, anak ngepel. Lalu sang anak kembali bertanya, "Mama jangan ditinggal, bajunya mana mah?" "Cari sendiri, ada di lemarimu." Si anak pergi ke lemari ngambil bajunya, baju kesayangannya ada di paling bawah. Ditarik dong, apa yang terjadi? Berantakan semua bajunya. Mamahnya marah lagi nggak? "Ya ampun, anak baju disetrikain berantakan begini, masukin nggak?" Gimana cara anak kecil masukin? Lep. Berantakan lagi nggak? Marah lagi nggak? Marah lagi. Itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Sudahlah anak rapi pakai baju, ibunya sudah nangkring di motor. "Cepetan, mau ikut apa enggak sih?" "Mama, sepatuku cuma satu, yang satunya enggak ada." Emang nih anak ya, dari pagi udah ngeselin, mandi belecetan, baju cucian diberantakin, sekarang sepatu. Mama udah bilang kalau pulang sekolah sepatu taruh di tempatnya. Kayak gini nih anak nih. Paham nggak maksud saya? Anak usia TK diperlakukan jadi mahasiswa, dan mahasiswa diperlakukan kayak anak TK. Ntar mama kirimin rendang ya, ntar tempe orek sama kentang Mustafa mama kirimin biar kamu doyan makan di kampus. Taubatan nasuha. Yang pernah marahin anak umur 0 sampai 7 tahun, itu anak belum mahasiswa. Belum mahasiswa, paham ya? Kebodohan seperti ini pernah saya lakukan. Ketika anak saya berusia 3 tahun, saya pergi ke rumah Neno Warisman untuk menjemput ceramah di tempat majelis taklim saya biasa mengisi. Saat itu putri Neno Warisman yang berumur 3 tahun keluar, Rodia namanya. "Bunda, aku ikut." "Nggak bisa nak, bunda harus mengajar om dan tante sayang." "Tapi aku ikut, bunda tak boleh pergi," kata anak itu mengamuk. Bunda Neno menghampiri saya dan berkata, "Mbak, aku minta waktumu 30 menit saja. Aku perlu diskusi dengan Odi putriku." Dalam hati saya, anak 3 tahun diajak ngobrol 30 menit, setengah jam. Ngobrol apaan ya? Lama banget itu kata otak saya. Terlambat ini mah mau pergi ceramah gitu. Tapi karena beliau artis, saya nggak enak. "Silakan bunda," gitu. Maka masuklah Neno bersama putrinya ke dalam. Ternyata tak sampai 5 menit, Audi sudah diam. Dan Audi melambaikan tangan. "Hati-hati ya bunda, nanti pulang mengajar om dan tante bacakan aku buku cerita." "Iya nak sayang, nanti kita pergi bersama ayah ya, kita pergi ke Gramedia." "Makasih bunda." Dan saya bertanya sama Neno di dalam mobil, "Bun, apa rahasianya bisa membuat Audi diam dengan cepat?" Kata Neno, "Setiap anak kecil yang ditinggal orang tuanya, dia
mengira bahwa orang tuanya akan meninggal dunia untuk selamanya. Makanya dia menangis katanya. Oh, baru saya tahu. Jadi yang bikin dia nangis, kirain ibu bapaknya nggak bakal balik lagi. Paham ya sekarang? Jadi kalau ada anak kecil nangis, jangan dibilang dia cengeng. Dia mengira dia akan kehilangan kita untuk selamanya. Dia tuh sayang bener sama kita. Dan ketahuilah ibunda dan ayah, waktu saya pergi ke rumah Neno, anak laki-laki saya juga berumur 3 tahun. Dia juga menangis dengan suara yang sama. Umi, abang ikut Mi. Apa yang saya lakukan? Nggak bisa lah bang, Umi lagi buru-buru ditungguin ibu pengajian. Mak, tolongin dong mak, iya abang dibawa pergi nih mak. Saya teriak sama ibu saya. Ibu saya langsung gendong cucunya ini dibawa ke tanah lapang. Dan saya merasa merdeka. Pulang dari Neno itu saya baru sadar, anak laki-laki pertama saya ini sangat cengeng dan sering menangis. Dan kalau sudah menangis saya selalu marah. Dan jika saya marah, saya seringkali mengikat kakinya. Lalu saya lempar ke tempat tidur sambil berteriak, diam, diam. Hingga akhirnya anak laki-laki saya tidak bisa bicara. Dia gagap. Umi, kalau abang beli ini boleh enggak? Siapa yang membuat anak saya tak bisa bicara? Saya. Karena saya bilang diam, hingga otaknya diam seketika. Tak ada kosakata yang bisa keluar dari mulutnya kecuali kegagapan demi kegagapan. Bersama Neno Warisman saya menyadari saya salah dan saya harus menebus semuanya. Setiap hari saya mulai melatih cara bicara pada anak. Bahkan anak kecil yang malang ini, anak saya ini, ternyata kelak berubah menjadi anak yang luar biasa. Dia anak paling pinter ketika SD, selalu jadi bintang kelas. Di SMP bintang kelas. Masuk pesantren Gontor, kelulus dengan predikat mumtaz, menjadi lelaki cerdas dari 1.500 santri di Gontor tahun itu. Dan sekarang dia kuliah di Madinah, siap untuk memakaikan jubah kebesaran ulama untuk saya. Saya menebusnya dengan mengubah perilaku pengasuhan saya. Tidak lagi dengan amarah. Saya memeluknya, saya mencintainya. Waktu di Gontor, teman-teman yang ngumpul, saya diminta tausiah. Temannya bilang, Fayat, kamu berbeda sekali dengan umimu. Umimu begitu mengesankan bicara, tapi tidak dengan kamu. Sedih saya. Saya ajarkan anak saya bicara. Abang, kalau nanti abang muhadarah, cara bicara itu begini nak. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh . Ini artinya tarik nafas nak. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Dan anak saya mengikuti. Dia berlatih membuat titik-titik di antara setiap jeda kata demi kata, sehingga sekarang dia fasih. Fasih berbahasa Arab, fasih berbahasa Indonesia, fasih bahasa Inggris, fasih murajaah Al-Qur'annya dengan baik. Masya Allah, hadisnya banyak yang dihafalnya. Jadi yuk sama-sama tempatkan anak pada warna pengasuhannya, jangan sampai keliru. Paham ya insya Allah ya? Ya Allah, taubatan nasuha ya, kita banyak salah nih. Oke, klik berikutnya. Nah, dan inilah metode pengasuhan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam jika kita runutkan satu persatu. Rasulullah memiliki 4 sifat utama: sidik, amanah, fatonah, tabligh. Ternyata jika dirunutkan, ini adalah metode yang tepat untuk mendidik anak-anak kita. Metode pertama adalah buatlah anak-anak kita itu dengan metode pengasuhan 0 sampai 7 tahun. Kurikulumnya adalah kurikulum sidik. Apa arti sidik? Jujur,
bukan hanya jujur. Sidik itu artinya benar, membela kebenaran, tahu mana benar, mana salah. Sehingga di fase 0 sampai 7 tahun ini pembekalannya disebut dengan istilah knowledge, memberikan pengetahuan yang banyak di fase pengasuhan sidik. Ajarkan anak benar salah, ajarkan anak boleh tidak boleh, ajarkan anak haram dan halal, ajarkan anak sesuatu yang bahaya dan sesuatu yang aman. Itu fase sidik. Jadi waktu anak saya masih kecil-kecil, kalau dia lihat saya nyetrika, pengen main setrikaan, saya bilang, setrikaan ini panas nak, tidak boleh kamu mainkan, tapi ngotot minta main. Ya udah, sini Umi kasih tahu rasanya setrikaan, tempelin aja jarinya. Panas gak? Panas, dan dia tahu rasa panas. Betul kan Umi bilang panas? Buat saya, dia mengalami luka sedikit itu lebih baik. Yang penting dia tahu boleh tidak boleh, salah atau benar, ya, baik atau buruk dia tahu. Dan akhirnya anak-anak kita bisa membedakan al-haq dengan al-batil secara jelas. Itu fase sidik. Fase yang kedua disebut fatonah, fase amanah. Punya anak udah usia 7 tahun sampai 14 tahun, berikan dia amanah, experience, pengalaman yang banyak. Rasulullah SAW menyuruh Anas bin Malik yang dititipkan kepadanya oleh Ummu Sulaim, nak sayang, Anas pergi ke pasar nak, belikan aku ini. Anas malah lihat teman-temannya main, asik nih, enakan main nih, lupa dia dengan pesan Rasul. Tapi Rasul udah berikan dia pengalaman, silahkan nak, tolong beli ke pasar nak. Rasul menunggu Anas tidak juga kembali, dia samperin, Anas lagi main. Anas, kata Rasulullah. Mendengar suara Rasulullah, Anas baru teringat pesan Rasulullah. Lupa ya Rasulullah, aku main sama teman aku. Teruslah engkau bermain bersama kawanmu nak, biar aku pergi sendiri membelinya. Kata Anas, demi Allah aku tak pernah menyaksikan Rasulullah memarahi aku meskipun aku melakukan kesalahan, katanya. Dalam proses experience, pantang orang tua terburu-buru meminta mereka menjadi expert. Nyuci piring kotor banget, masih banyak sabunnya nih, latih lagi. Nyetrika kagak licin, suruh nyetrika lagi. Ngepel ya Allah lengket-lengket, suruh ngepel lagi. Nggak boleh dimarahin, karena masih latihan, experience, latihan dapat amanah. Cerita tentang amanah ini Rasulullah perlakukan Ali bin Abi Thalib. Diberikan uang 8 dirham kepada Ali. Ali, pergilah ke pasar nak, belikan aku sebuah jubah. Maka Ali mengambil jubah terbaik harga 8 dirham, semuanya dia habiskan. Dan ketika Rasulullah menyaksikan jubahnya, bagus sekali Ali. Adakah jubah yang lebih murah dari ini nak? Ada ya Rasulullah. Kalau gitu antarkan aku ke sana biar aku menukarnya. Dan sampai di toko Rasulullah tertarik membeli jubah yang harganya 2 dirham saja. Maka ditukarlah jubah 8 dirham ini dengan 2 dirham, dapat kembalian 6 dirham. Begitu keluar dari toko, seorang lelaki berteriak, wahai kaum muslimin, siapa yang menghadiahkan aku sebuah pakaian, maka kalian akan mendapatkan ganti pakaian di surga. Lelaki itu bertelanjang dada dan tak punya pakaian. Maka Rasulullah yang sedang megang baju barunya ini langsung menghadiahkan kepada lelaki itu. Dan beliau mengajak Ali melanjutkan perjalanan. Lalu ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, aku lapar, aku belum makan. Maka Rasulullah menyisihkan 2 dirham uang kembaliannya buat dibelikan makanan bagi lelaki itu. Dan ia pun melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan ada seorang budak yang sedang berputar-putar. Dan Rasul bertanya, apa yang sedang kau cari nak? Aku kehilangan uang 8 dirham ya Rasul, 4 dirham ya Rasulullah. Aku sudah berputar-putar mencari tapi tak ditemukan. Uang Rasul tinggal 4 dirham kembalian tadi diberikan. Pulang dan berikan kepada tuanmu. Sang budak melongo menyaksikan wajah Rasulullah dengan memelas. Apalagi yang menghalangimu pergi dariku? Segera temui tuanmu.
Ya Rasulullah, tuanku tetap akan memarahi aku karena aku terlalu lama mencari uang yang hilang. Baiklah, kalau begitu biar aku yang menemanimu pulang, biar ku ceritakan pada tuanmu tentang kronologisnya. Maka Rasulullah sampai di rumah sang tuan kaget kalau Rasul yang mengantarkan dan menceritakan ceritanya. Maka seketika sang tuan mengatakan, ya Rasulullah, hari ini budakku ini aku bebaskan dan ia merdeka, aku hadiahkan untukmu. Masya Allah. Apa pelajaran yang diberikan kepada Ali? Kata Rasulullah, Ali, lihatlah betapa berkahnya uang 8 dirham ini. Memberi pakaian kepada orang yang telanjang, memberi makanan kepada orang yang lapar, dan kita telah membebaskan seorang budak. Begitulah seharusnya engkau mengatur keuangan, gitu. Jadi Ali waktu masih kecil belajar tentang bagaimana financial parenting langsung dari Rasulullah. Dan kelak ketika dia dewasa dan dia sudah pandai mengelola keuangan, meskipun hidupnya tetap miskin, tapi dia selalu merasa cukup. Suatu hari Ali bertanya pada Fatimah, istrinya, Fatimah, masih adakah uang kita? Ada, tinggal 6 dirham. Mana uangnya? Ini biar ku bawa ke pasar, kita akan belikan sedikit makanan untuk kita. Ali pergi ke pasar, sampai di pasar ada orang yang meminta-minta. Uang itu diberikan langsung oleh Ali semuanya, tidak bersisa. Dan Ali pulang kembali kepada istrinya, mana belanjaanmu wahai suamiku? Maafkan aku, uangnya ku sedekahkan buat orang yang lapar. Oh ya sudah, biarlah, kata Fatimah. Ternyata tak lama kemudian datang salah seorang sahabat membawa unta yang gagah sekali. Ali, tolong bayarkan untaku, bayarkan untaku. Kata Ali, aku gak punya uang, tadi 6 dirham aja dikasihin orang, ya. Tolong bayarin, bayar. Aku pengen engkau yang beli untaku. Berapa harganya? 100 dirham. Apa? Saya nggak punya uang sebanyak itu. Engkau boleh bayar kapanpun. Yang penting ini unta jadi milikmu dulu. Mau nggak? Boleh, kata Ali. Berpindahlah tali unta ini, tali kekangnya, ke tangan Ali. Begitu Ali pegang, sah jual beli walaupun belum dibayar. Nanti katanya kalau sudah kau dapat uang 100 dirhamnya, berikan padaku, kata sahabatnya. Begitu dipegang, di kejauhan sahabat yang lain berlari. Ali, itu unta yang bagus sekali, apakah engkau menjualnya? Ali bingung, di sebelahnya masih ada yang jual soalnya. Ini dijual apa enggak ini? Dan sahabatnya, dijual, ya dia punya Ali. Berapa ingin kau jual, Ali? Ngambil untungnya bingung, yang punya masih ada soalnya. Terserah engkau saja, kata Ali. Aku bayar 400 dirham untukmu. Masya Allah. 100 dirham diserahkan kepada sahabat, masih ada 300 dirham. Ali dapat untung 300 dirham. Cuma pindah tali kekang. Cuma pindah tali kekang unta. Dan Rasulullah datang mengatakan, Ali, aku mendapat kabar dari Jibril bahwa sedekah 6 dirhammu telah Allah lipat gandakan 50 kali lipat. Persis angkanya 300 dirham. Itulah barokahnya anak yang sejak kecil dilatih oleh orang tuanya amanah. Hidupnya barokah. Jadi berikanlah kepercayaan kepada anak-anak kita di usia pengasuhan ini. Suruh mereka lakukan proyek-proyek kerja yang terbaik, ya. Ada sebagian santri tertidur. Saya tahu karena ini suasana gelombang alfa. Gelombang alfa tuh enaknya memang dongeng sebelum tidur. Baik, sekarang yang ketiga. Begitu anak kita masuk usia 14 sampai 21 tahun, maka ini artinya usia pengasuhan fatonah, ya. Fatonah apa artinya? Cerdas, ya, artinya cerdas. Maka di usia ini latihlah anak-anak memiliki keterampilan skills, keterampilan diri. Yang punya bakat nyanyi suruh nyanyi, yang bakat pidato, yang bakat olahraga, yang bakat apapun kembangkan, karena ini usia kecerdasan. Dan di usia kecerdasan inilah baginda Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sebuah LSM di masa silam. Rasulullah disebut fatonah oleh
orang-orang Mekah karena mampu mengambil keputusan tepat ketika perebutan memindahkan Hajarul Aswad, ya. Paham ya cerita ini kan? Rebutan, aku aja, sampai mereka ingin saling membunuh. Kata Mughirah, kita tunggu laki-laki yang datang dari arah sofa, dialah yang akan memutuskannya. Dan Rasulullah mengambil burdahnya atau sorbannya, ditaruhlah Hajarul Aswad, disuruh bawa semua pemimpin kafilah, sehingga bahagialah seluruh penduduk kota Mekah saat itu. Ini cerdasnya Rasulullah. Yang perlu teman-teman dan ibu ketahui, ibu bapak ketahui, bahwa Rasulullah sempat bersama kawan-kawan pemuda-pemuda Mekah membangun LSM, pembelaan orang-orang miskin, bernama Hilful Fudul. Kalau ada yang punya utang nggak bisa bayar, utangnya dibayarin. Yang terjerat riba, ribanya dilunasin. Yang nggak bisa makan, makan dikasih makan. Yang hidupnya makin susah, diberi usaha. Itu tugas dari Hilful Fudul. Suatu hari seorang pemuda Yaman menjual untanya kepada Mughirah, paman Rasulullah, tidak dibayar. Dan dia bingung minta pembelaan kepada siapa. Kata orang Mekah, panggil Hilful Fudul, dia akan membelamu. Maka segeralah orang Yaman itu naik ke atas pintu Ka'bah lalu berteriak, "Haya Hilful Fudul, haya Hilful Fudul, wahai para anggota Hilful Fudul, tolonglah aku." Maka datanglah 10 pemuda yang gagah dengan pedang yang terhunus. "Apa yang bisa kubantu untukmu?" katanya. Di antara 10 pemuda itu dalam riwayat dikatakan ada Rasulullah SAW yang belum menjadi nabi. Saya ngebayangin waktu orang Yaman bilang Hayya Hilful Fudul, ada 10 pemuda gagah datang kayak ngelihat Power Ranger. Wow, Power Ranger datang gitu ya, ngebela. Dan siapa yang berani menagih? Rasulullah ketika belum mencari nabi. "Ya Mughirah, bayar hutangmu." Seketika Mughirah mengambil uang dan membayarnya. Orang-orang berkata, "Mengapa engkau ketakutan padahal dia adalah kemenakanmu? Muhammad hanya kemenakanmu saja, keponakan. Kok kamu takut?" Kata Mughirah, "Karena di belakang Muhammad ada unta yang ingin menerkamku." Padahal nggak ada untanya. Masya Allah. Paham ya sampai sini? Jadi Rasulullah itu di masa mudanya itu banyak memikul, kecerdasannya dipakai, benar-benar diupayakan untuk menolong orang lain. Nah, anak-anak yang berusia SMA ini habiskan waktunya untuk melatih kemampuan diri berorganisasi, lalu kemudian bermanfaat bagi orang banyak. Jika kita ingin berhasil mendidik anak kita. Dan yang terakhir, jika anak kita sudah berusia di atas 21 tahun, inilah yang disebut fase tablik. Mampu performs, mampu tampil. Latihannya kapan? Tadi. Latihannya waktu dia SMP sampai SMA. Latihan public speaking, latihan baca Quran di depan orang banyak. Lupa sedikit nggak mengapa, lakukan terus, latihan terus. Dan itu agar kita bisa performs, bisa tampil di muka masyarakat umum dan bisa memimpin peradaban di masa depan. Itu target pengasuhan kita, tablik ya. Oke. Sekarang bagaimana cara-caranya? Oke, klik berikutnya. Nah, ini dia. Supaya jadi orang yang sidik, ingat, buatlah brand of you Anda. Bikin branding di badan kita. Orang kalau lihat kita, orang akan bilang 5 personal branding Rasulullah. Anak ini mah jujur. Ih, anak ibu mah amanah ya. Kalau disuruh kemana-mana dia balikin. Ya Allah, ibu anaknya setia banget. Benar-benar anak yang baik. Lalu anak yang pemberani. Dan sampai anak yang dermawan. Buatlah diri kita punya 5 kategori ini. Bagaimana cara mencapainya? Klik berikutnya. Nih, saya kasih kurikulum 30 hari berkisah. Ini kan mau Ramadan kan? Saya kasih 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Tapi cuma 7 judul. Tolong 3 judulnya lagi sekolah atau pesantren bantuin saya cariin 3 kisahnya. Kasih penugasan santri supaya membaca 30 kisah utama yang sudah saya pilihkan ini, agar mereka memiliki branding seperti Rasulullah di branding oleh Allah langsung. Di sini bisa browsing internet,
cerita ini. Boleh beli bukunya. Pokoknya mangga, ini materi saya bagikan. Silakan nanti Bapak Ibu guru berikan ke orang tua juga materi ini agar orang tua membantu. Sehingga anak-anak kita punya kualitas karakter seperti cerita-cerita hebat ini. Kisah kejujuran penjual susu. Ini kisah orang tuanya Umar bin Abdul Aziz, masih keturunan Umar bin Khattab. Kisah pemakan buah apel. Ini cerita ayahnya Imam Syafi'i. Waktu habis ya? Apa tulisannya? Waktu habis ya? 10 menit lagi, oke, memang sedikit lagi. Terus seterusnya dan seterusnya. Bisa dimengerti ya? Alhamdulillah. Oke, selesai ya. Sidik, nih cara membuat kita menjadi orang yang sidik pertama kali. Yang kedua, klik berikutnya. Teh, boleh teh. Cara menjadi diri yang amanah. Ciri orang amanah adalah trust. Orang percaya sama kita. Trust, lihat ada huruf, kalau dibalik sedikit jadi third. Jika disebut namanya maka kebaikannya nampak. Buatlah diri kita dan diri anak-anak ayah dan bunda, jika disebut namanya, yang disebut orang adalah kebaikannya. Contoh, di kampung saya ada anak namanya Faiz. Faiz ya, ada namanya Faiz di sini. Maaf ya kalau namanya mirip. Ini bukan nama samaran, nama asli sebab. Faiz anak yang modern, dia juga senang main game online, sehingga dia juga suka main game online bersama teman-temannya. Mainnya di pelataran rumah orang tua saya. Semua anak akan kumpul main HP bareng-bareng di situ. Yang menarik adalah tiap azan berkumandang, Faiz akan bilang sama teman-temannya, woi, stop, break, pause, semua mainan pause, ke masjid dulu, come on. Dan semua teman-temannya nurut pergi ke masjid bersama-sama. Setelah itu balik lagi mau main lagi nggak apa-apa. Begitulah yang dilakukan Faiz setiap kali berkumpul bersama kawan-kawannya. Faiz selalu identik dengan gerakan sholat ke masjid. Sekarang Faiz tinggal di pesantren, sehingga Faiz tidak ada lagi hadir di tengah pemuda-pemuda itu, termasuk di dalamnya keponakan saya. Keponakan saya tidak lagi bergegas ke masjid. Enggak mak, aku sholat, enggak bu, aku sholatnya di rumah aja gitu. Dia lebih senang sholat di rumah. Dan suatu hari tiba-tiba keponakan saya, bu, peci mana peci, sarung mana sarung? Ada apa sih? Ada apa kata ibunya? Mau sholat, mau kemana? Ke masjid. Ah, ibu curiga nih, pasti ada Faiz katanya. Katanya benar, Faiz lagi pulang liburan pesantren. Paham nggak maksud saya? Faiz, apabila disebut nama Faiz, semua kawan mengakuinya dia orang baik, identik dengan sholat berjamaah di masjid. Buatlah diri kita wahai anak-anakku, jika disebut oleh orang maka orang akan menyematkan nama kita dengan nama-nama yang baik. Itu artinya Anda berhasil memiliki sifat amanah, trust yang menghasilkan third. Buatlah orang bilang, oh itu anaknya ibu itu yang dari pesantren Multazam. Ih, sejak di Multazam teh bager gitu. Semua tetangga mengakui. Tapi kalau sampai orang bilang gini, anak Multazam, pada pesantrennya bagus, itu mah anaknya aja yang bader, nakal, paling sering bolos. Nah jangan sampai dapat yang begitu. Nauzubillah min zalik. Paham? Rasulullah mengajarkan kita untuk menjadi seperti itu. Yang berikutnya, klik. Fatonah, cerdas. Anak yang fatonah adalah anak yang smart, yaitu pandai mengatur waktu. Menurut Profesor Casey, pakar parenting dunia, beliau bilang ada satu kurikulum keluarga yang dicabut, yang sabab kurikulum itu tidak ada lagi dalam sebuah keluarga, membuat keluarga tersebut menjadi tidak bisa memiliki masa depan. Apa nama kurikulumnya? Kurikulumnya adalah time schedule, membuat jadwal harian. Maka saya pun membuat hidup saya, alhamdulillah saya terbiasa ngatur waktu. Di rumah saya yang namanya gambar kayak di bawah nih, nempel-nempel kertas post-it, jadwal ceramah saya ada di mana aja, udah ada di dinding kamar saya. Saya tidak pernah menyalin apa yang saya tulis di dinding ke dalam handphone walaupun saya bisa. Semuanya ada di dinding kamar. Tujuannya agar anak lihat, ini agenda Umi
selama berbulan-bulan ada di sini, di dinding ini. Kamu tinggal lihat Umi ada di mana saja, di kota mana saja ada. Dan akhirnya anak saya pun memiliki agenda yang sejenis, belajar time schedule. Wahai anakku, rapihkan hidup Anda, karena hidup Anda ditentukan masa depannya dari keterampilan mengatur waktu. Jam berapa nyuci baju, jam berapa merapihkan, jam berapa menghafal Quran. Rapihkan, karena kalau itu rapih, Anda berarti fatonah, fatonah yang sesungguhnya. Oke, klik berikutnya. Klik saja. Waktu kita nggak cukup, ini contoh-contohnya saja. Jadi sebetulnya waktu hidup itu cuma ada 2 bagian, morning and evening saja. Klik saja. Klik. Nah terakhir, tablik ya. Inilah dia tablik. Tablik yaitu kemampuan seorang anak bisa perform dan bicara. Ciri-ciri berbicaranya adalah simple, relationship, service, and success. Assalamualaikum Bapak, ada yang bisa kami bantu? Boleh pinjam KTP-nya? Nanti kami antarkan Bapak dan Ibu ke bagian penerima tamu. Begitulah adab yang biasanya diajarkan di pesantren. Seperti tadi saya masuk, Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum, saya menyalami semua santri yang sedang menjadi penerima tamu. Itu namanya menjadi komunikator yang terbaik, menyapa setiap orang. Disebutnya belajar service learning. Service learning, melayani orang dengan baik. Saya punya anak yang jadi manajer saya, setiap hari kemana-mana, bawa mobil, nganterin ceramah kemana-mana. Sampai suatu hari saya ajak majelis taklim saya untuk pergi bersama saya. Lalu kemudian kami habis belanja-belanja banyak. Anak saya sudah kebiasaan melayani. Umi, mana barang yang mau kakak bawa dulu ke mobil, kakak bantu. Dia bawa. Saya pikir itu hal yang biasa kami lakukan memang. Tapi ini anggota majelis taklim ini memperhatikan. Dibawa. Selesai dia balik lagi. Terus, Umi masih ada lagi yang perlu saya bawa? Kakak duluan ya, kakak mau dinginkan mobil. Supaya nanti kalau ada yang naik mobil kita, sudah dingin AC-nya. Anak saya pergi lagi ke mobil untuk mendinginkan AC mobil. Ini anggota majelis taklim kaget. Masya Allah Bunda, itu kayak begitu hari-harinya? Iya, emang begitu sehari-harinya. Disuruh sama Bunda? Enggak pernah disuruh. Dia memang terbiasa untuk melayani. Rupanya penyebabnya karena mereka terbiasa membangun relationship kepada banyak orang. Service learning itu sampai seperti itu. Ada yang bisa saya bantu? Apa yang perlu disiapkan sebelum acara? Jadi kalau saya mau pergi ceramah, maka anak saya akan memperhatikan laptop, kabel, charger HP, charger laptop, mouse-nya, semua itu dipastikan bahwa itu ada dalam mobil. Adakah yang mau ditambahkan? Kata dia akan tanya lagi. Semua itu sudah di-prepare. Dia akan lihat jamnya, Umi berangkat jam berapa, ceramah jam berapa, dia sudah hitung. Sudah buka Google Map-nya. Sehingga kalau jalan saya nggak perlu tanya lagi mau ke arah mana, karena dia sudah tahu ke arah Google Map-nya. Dan ini disebut kemampuan komunikator. Dan ini butuh dilatih di sekolah, di kampus, atau dilatih di sebuah pesantren besar seperti Multazam ini. Anak-anak menguasai service learning yang baik. Dia tahu kebutuhan orang lain dan dia melayani dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pribadi yang sangat komunikatif dalam bicara. Bicaranya sederhana tapi ngena. Suatu hari para sahabat komplain sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kami sudah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sekarang kami pun sudah mendapat pasar dari Abdurrahman bin Auf gratis. Dan kami sudah berjualan di sini. Tapi jualan kami tak terlalu laris. Orang-orang Yahudi depan sana lebih laku daripada dagangan kami. Padahal kami barang-barang yang diberikan yang terbaik, kami menjual juga dengan akhlak yang baik dan menimbang dengan cara yang tepat. Sementara orang Yahudi sering mengurangi timbangan. Mereka berlaku kasar dan curang. Mereka punya untung lebih banyak daripada kami ya Rasulullah. Apakah cara berdagang kami salah? Kata. Nih sahabat nanya. Apa jawaban Rasulullah? Cara jualan kamu salah. Hah? Cara jualan udah pakai akhlak mulia, jujur, amanah, salah? Iya. Kalau mereka mengurangi, seharusnya kalian menambahkan, katanya gitu. Oh, sahabat mengerti.
Sejak saat itu sahabat setiap kali menimbang ada orang yang beli menambahkan berat dari dagangannya. Saya tambahin ya Bu ya, biar antep, nah gitu, biar anget kan gitu ya. Kalau orang beli pasar tuh gitu, saya tambahin ya, saya imbuhin gitu, biar tambah antep, biar mantep nih, timbangannya anget katanya. Itu biasanya begitu. Kira-kira kalau kita beli toko kayak begitu bakal balik lagi nggak? Pasti balik lagi. Dan itu terjadi. Cara komunikasi Rasul yang sederhana ini ditiru oleh sahabat, dan terjadilah pasar kaum muslimin di Madinah itu orang memburu ke sana. Karena ketika orang-orang belanja ke orang Yahudi, dibawa pulang harga yang sama, barang yang sama, tapi begitu dibuka kualitasnya jelek, timbangannya sedikit. Yang ini kualitasnya baik, timbangannya banyak. Orang memilih ke pasar kota Madinah milik kaum muslimin. Masya Allah, itulah Rasulullah. Jadi teman-teman semua, ayah dan bunda, buatlah anak-anak kita pandai berkomunikasi yang baik. Kalau perlu di sekolah ini saya yakin ada sekolah mubalighah ya, mubalik dan mubalighah. Dan itulah cara berkomunikasi. Mendatangkan para ahli-ahli public speaking, mengemas nilai menjadi berkualitas, dan itu akan disukai oleh umat di masa depan insyaallah. Alhamdulillah. Paham sampai sini pengasuhan Rasulullah? Saya tutup ya dengan cerita dan kita akan akhiri. Klik yang terakhir. Seorang anak kecil yang dibesarkan di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah seperti cucunya sendiri. Dia adalah anak dari Zaid bin Haritsah, putra angkat Rasulullah, Usamah bin Zaid. Rasulullah berkata, "Jangkau tanganku ya Usamah, melompatlah." Usamah mencoba melompat, tapi ia tak sampai. Hari itu Usamah merengek pada Rasulullah, "Aku ingin ikut berjuang kakek." "Boleh, asalkan kau bisa menjangkau tanganku, engkau boleh ikut berjuang." Ternyata Usamah tak pandai memukul tangan Rasul. Rasulullah memeluk Usamah yang masih kecil dengan berkata, "Anakku sayang, pulang dulu ke rumah ibumu ya. Nanti kalau kau sudah pandai memukul tanganku, kau boleh ikut berjuang bersamaku." Usamah pun pulang kembali kepada ibundanya Ummu Aiman. Dia berlatih semakin lama semakin tinggi. Kali ini ada panggilan perjuangan lagi. Rasulullah pun kedatangan Usamah. "Kali ini aku bisa memukul tangan kakek." Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Jangkau tanganku ya Usamah dan pukullah." Dan betul ia berhasil memukulnya. Tapi Rasulullah berkata, "Aku bukan hanya butuh orang yang tinggi nak, aku butuh orang yang bisa berlari cepat. Maka jika engkau bisa mengalahkan aku berlari sekarang, kau boleh ikut berjuang." Ternyata Usamah tak pandai berlari dengan cepat. Rasulullah menjadi pemenangnya. Kembali Usamah, ditatap wajahnya, "Pulanglah engkau kembali kepada ibumu nak. Kalau kau bisa mengalahkan aku berlari, kembalilah." Dan Usamah pun terus berlatih berlari. Sampai setelah ia merasa telah pandai dan cepat, ketika datang panggilan perjuangan, ia kembali berkata, "Ya Rasulullah, kali ini aku bisa ikut berjuang karena aku yakin bisa mengalahkan engkau." Dan benar, Rasulullah tertinggal jauh. Kembali Rasul berkata, "Aku bukan hanya butuh pelari cepat, aku butuh orang yang kuat dan pandai bergulat. Sekarang silahkan kau bertarung gulat dengan kawan-kawanmu. Jika engkau menang, kau berangkat bersamaku." Dan ternyata Usamah menang. Dan Usamah hari itu berangkat berjuang bersama Rasulullah. Setiap kali ada panggilan perjuangan, Usamah selalu ikut. Dan Usamah selalu bercerita tentang cerita, "Kakek, betapa hebatnya aku menggerakkan kelebatan pedangku, melesatkan anak panahku, dan melemparkan anak tombakku." Rasulullah amat kagum dengan kehebatan Usamah. Sampai suatu hari Usamah bercerita ketika ia berhadapan dengan orang Romawi yang sudah hampir terbunuh. Tiba-tiba orang Romawi ini berkata, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kata Usamah, ia hanya ingin mengelabuiku, maka dibunuh oleh Usamah. Rasulullah yang tadinya begitu senang, tiba-tiba terbelalak matanya, memerah wajahnya dan berteriak, "Apa yang kau lakukan ya Usamah? Engkau membunuh orang yang telah bersyahadat." "Kakek, dia hanya ingin menghindari kelebatan pedangku saja." "Usamah, mengapa tidak kau belah dadanya, lalu kau ambil jantungnya, lihat apakah ia berdusta ataukah dia jujur." Sejak saat itu
Usamah tak pernah berani menyakiti kaum muslimin, seberapapun buruknya perilakunya. Usamah tumbuh besar dan dipercaya jadi panglima Rasulullah di usia 18 tahun. Saat itu jelang wafatnya Rasulullah. Berangkatlah engkau wahai anakku, pergi menuju negeri Syam, rebut Baitul Maqdis untukku. Dalam keadaan sakit payah Rasulullah memerintahkan, semua orang-orang komplain. Bagaimana mungkin Usamah yang masih kecil disuruh memimpin pasukan besar ke Baitul Maqdis? Tidak adakah panglima Badar, tidak adakah panglima Uhud, tidak adakah panglima Khandaq yang lebih hebat dari Usamah? Dalam keadaan sakit kepala yang berat, Rasulullah minta diikat, lalu dipanggul oleh Ali dan Fadl sampai ke masjid, lalu mengatakan, aku sudah mendengar bisikan-bisikan kalian. Siapa yang meragukan Usamah, maka ia meragukan ayahnya Zaid bin Haritsah. Siapa yang enggan dipimpin oleh Usamah, maka ia enggan dipimpin oleh Zaid bin Haritsah. Siapa yang tidak taat kepada Usamah, artinya ia tidak taat kepada Zaid bin Haritsah. Dan ketahuilah oleh kalian, Zaid bin Haritsah adalah putra kesayanganku. Barang siapa yang tidak taat kepada Usamah, maka ia tidak taat kepada Zaid bin Haritsah, dan artinya ia tidak taat kepadaku. Dan aku telah menunjuk Usamah sebagai panglimanya. Maka sahabat pun akhirnya mengalah. Oke, berangkatkan panglima kecil ini untuk berangkat sampai negeri Syam. Begitu sampai di perbatasan Jurf, sebelum melesat sampai ke arah Syam, kabar tentang penyakit parah Rasulullah semakin kuat. Usamah izin pulang dulu untuk bertanya. Dia lebih baik urung menjadi panglima dan mengurusi Rasul saja. Kakek, sepertinya lebih baik aku tidak berangkat. Aku ingin mengurusi kakek saja. Kakek semakin payah sakitnya. Diambillah air dari bejana, dicelupkan tangan Rasulullah dan dibasuhkan ke wajah Usamah. Berangkat nak, bawa kemenangan untukku. Berangkat nak. Dan Usamah pun menjadi tenang, ia pun segera berangkat kembali. Begitu berjalan sampai ke wilayah Jurf, dan ketika ia akan memerintahkan berangkat kita ke negeri Syam, tiba-tiba seorang perempuan yang gagah perkasa berlari dengan kudanya dan berteriak, Usamah, pulang nak, pulang, kakekmu nak, kakekmu nak, ia meninggal dunia, pulang, pulang, kembali saja nak, kembali, kakekmu pergi meninggalkan kita semua. Usamah terkejut. Ia berlari mendekati ibunya Ummu Aiman, lalu kembali ke kota Madinah menjumpai Rasulullah yang telah terbujur kaku. Usamah kembali karena ia harus menjalankan wasiat Rasulullah. Yang boleh memandikan jenazahku Ali bin Abi Thalib, yang membasuhkan tubuhku. Yang mengguyurkan airnya Usamah bin Zaid, cucu kesayanganku. Yang mengambilkan air Fadl bin Abbas, sepupuku, putra pamanku Abbas. 3 orang inilah yang boleh memandikan jenazah. Usamah menangis memandikan jenazah Rasulullah. Hatinya hancur berkeping-keping. Orang yang dicintai dan sayangnya betul-betul pergi meninggal dunia untuk selamanya. Dalam keadaan penguburan Rasulullah selesai, suksesi kepemimpinan kaum muslimin terjadi. Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Sahabat bertanya, apakah kita tetap akan berangkatkan pasukan menuju Romawi? Kata Abu Bakar, tetap, karena ini wasiat terakhir Rasulullah. Sahabat kembali mengatakan, tapi kita harus mengganti panglimanya. Usamah sedang berduka, dia amat terpukul dengan kematian kakeknya. Ganti saja. Apa jawab Abu Bakar? Tidak. Barang siapa yang diangkat jadi panglima di masa kepemimpinan Rasulullah, dia pun akan jadi panglima di masa kepemimpinanku. Usamah, berangkat kau ke negeri Syam, taklukkan Baitul Maqdis untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika Usamah bangkit dan berani, dan ia memimpin pasukan dan pulang membawa kemenangan penaklukan Maqdis. Tempat pertama yang didatanginya setelah kemenangan itu adalah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakek, aku mau bercerita tentang betapa hebatnya kelebatan pedangku.
Begitu lesatnya anak panahku tepat menyasar mereka, dan lemparan tombakku yang telah membunuh banyak tentara Romawi. Kakek, apakah engkau mendengar ceritaku? Sayang, engkau tak lagi mendengar cerita heroikku, dan engkau tak menyaksikan berita kemenangan ini. Kemenangan ini untukmu, kakek. Sejak Usama berhasil menaklukkan Palestina, maka orang-orang yang mengira kematian Rasulullah akan membuat lenyapnya agama Islam, mereka amat takut berhadapan dengan kaum muslimin. Karena ternyata kaum muslimin masih tetap punya nyali jika mereka sudah berjuang di jalan Allah. Akibat dari kemenangan Usamah lah Islam sampai hari ini masih ada. Andaikan saat itu Usamah urung untuk berangkat menaklukkan negeri Syam, niscaya hari ini kaum muslimin akan lebih dihinakan lagi daripada masa ketika Rasulullah masih hidup. Wahai anak-anakku, kita adalah sama dengan Usamah yang ingin bercerita kepada Rasulullah, kakek, aku ingin bercerita bahwa aku telah belajar banyak tentang Quran di sini. Aku telah banyak belajar ilmu Islam di sini, dan aku telah menghiasi dengan akhlak yang indah, dan semua ini kupersembahkan untukmu, wahai Rasulullah. Aku adalah Usamahmu, Usamah masa depanmu. Maka terimalah aku hadir mengisi ruang-ruang cintamu. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik alaihi wasallam. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wabarakatuh. Semoga menjadi keberkahan ilmu pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, Masya Allah sekali, terima kasih kami sampaikan kepada Anda yang sudah berkenan untuk memberikan ilmu dan juga pengalaman terkait dengan parenting. Dan Masya Allah, ini tentunya akan ada banyak pertanyaan, namun karena keterbatasan waktu akan dibuka hanya untuk satu penanya saja. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh acungkan. Ya, boleh berdiri Bu, jawab bermerah. Sudah ada mikrofonnya belum? Dibantu. Ada yang mengantar, baik. Gak apa, Ustazah sini aja. Untuk pertanyaannya boleh 2 pertanyaan atau hanya 1 saja? Boleh 2, nggak apa-apa. Satu rangkaian sekalian. 1 saja? Oke, terima kasih. Mohon Ibu, saya mau bertanya, ada di beberapa artikel, pamflet, bahkan di parenting-parenting tertentu, bahwa seorang ibu itu tidak boleh marahi anak karena akan menyebabkan kerusakan otak atau sel-sel otak. Sedangkan kalau ayah katanya itu bahkan berefek sebaliknya. Apakah itu benar? Itu pertanyaan dari saya. Boleh diulang pertanyaannya, mungkin suaranya. Ibu membahas. Marah kan? Ibu marah, nggak boleh. Terus? Di beberapa artikel, pamflet di media sosial, saya sering membaca tentang parenting orang tua. Salah satunya bahwa seorang ibu itu tidak boleh memarahi seorang anak karena akan menyebabkan sel-sel otak anak itu rusak. Iya. Nah, sedangkan kalau ayah yang memarahinya atau memarahi anak akan berlaku sebaliknya, sel-sel otaknya malah membangkitkan sel-sel otaknya jadi aktif kembali gitu. Katanya seperti itu. Apakah itu benar atau tidak? Oh, ada yang bilang opini yang bertentangan. Iya. Kalau marah malah sel otaknya jadi ramai. Iya. Jadi akhirnya beberapa orang tua, seorang ibu, mereka tidak berani untuk marahi anaknya. Sedangkan untuk marah-marah diserahkan kepada ayahnya karena ada opini seperti itu. Oke. Enggak apa-apa, namanya juga opini ya. Boleh-boleh aja. Kita kembali kepada fakta ilmiah saja. Ada penelitian tentang 3 karung beras. 1 karung beras dikasih tulisan cinta. 1 karung beras dikasih tulisan benci. 1 karung beras tidak diberi apapun, label apapun.
setiap hari ditengoki, yang ada labelan cinta, selalu dipeluk-peluk, disayang-sayang. Beras, kamu baik banget, kamu cantik, kamu cakep, disayang-sayang, diusap-usap. Beras yang bertulisan benci dipukul-pukul, ditendang-tendang, dimarahin. Beras yang didiamin ya udah nggak diapa-apain. 3 bulan kemudian diperiksa, manakah beras yang paling rusak? Yang mana? Yang tidak ada labelnya ternyata. Jadi memang otak manusia itu merespon hal baik maupun hal negatif itu berdampak tetap ada baiknya dibanding tidak mendapatkan respon apapun. Tapi bukan berarti bahwa kalimat buruk itu bisa membuat jejaring otak menjadi lebih rimbun. Salah besar yang ada pada putus. Saya orang yang belajar di dunia fisika kuantum, mempelajari dunia DNA, bahwa amarah itu bisa memadamkan banyak partikel-partikel yang sudah menyambung. Ya, jadi milen yang sudah menyambung itu langsung pada putus, rontok seketika karena amarah. Mungkin kalimat motivasi bisa, tapi kalau kalimat amarah itu enggak. Bahkan sampai diteliti oleh Masaru Emoto tentang air. Ya kan, air yang bertulisan benci itu bentuknya nggak karu-karuan. Heavy metal, bentuknya kayak muka setan tulisannya. Itu air itu ketika diteliti. Waktu saya ke Turki, saya lihat salju, embun salju. Ternyata emang bentuknya kayak kristal, kayak berlian gitu. Saya baru tahu. Berarti yang diteliti oleh Masaru Emoto itu benar. Itu berada suhu -4 waktu itu saya. Nah, Masaru Emoto berada suhu -2. Jadi kalau mau lihat air itu berkualitas baik atau tidak, masukkan ke dalam freezer di -2, itu dia akan mencair sampai -2, bentuknya adalah kristal. Nah, yang diisi dengan ungkapan kemarahan itu bentuknya adalah acak dan seperti badai. Artinya berbahaya bun, tetap merusak. Mungkin bukan marah ya, tapi bersikap tegas iya. Seperti Rasul tadi tegas sama Usamah. Apa yang kau lakukan ya Usamah? Mengapa tidak kau belah dadanya? Marah apa bukan? Bukan. Itu bersikap tegas terhadap sebuah nilai. Karena itu anak nggak bakal kapok. Kalau Rasul ngomong gini, Usama, ya Allah, itu kan muslim, besok-besok jangan kayak gitu lagi ya nak ya. Usama bakal begitu lagi. Kenapa? Karena itu tidak terputus. Jadi mau diputusin, mental jelek tuh mesti diputusin, itu boleh. Misalkan merokok, aku dengar kamu merokok, marah supaya putus dan nggak pengen ngerokok lagi. Ada seorang anak main handphone terus. Azan asar berkumandang, si anak masih asik main game, dapat handphone baru soalnya. Ayahnya di kantor, karena kebiasaan rumah ini adalah mewajibkan anak laki-laki pergi ke masjid. Anak ini tidak pergi ke masjid. Begitu ayahnya pulang dari bekerja, diaduin sama ibunya, "Pah, tuh anakmu tadi nggak sholat asar di masjid tuh Pah, gara-gara handphone baru tuh dia main handphone." Itu ayahnya langsung ambil handphone, dibanting sampai hancur berkeping-keping. Harga handphone itu 3 juta. Anak itu langsung shock, sakit hati, marah sama ayahnya, marah sama ibunya, gak terima diperlakukan kasar kayak gitu. Tapi apa kata ayahnya? Kamu tahu, bagiku harga 3 juta itu murah. Lebih baik aku hancurkan daripada aku hancurkan akidah anakku. Dia telah menjadikan handphone sebagai Tuhan baru di rumah kita. Aku tidak mau ada Tuhan baru berupa handphone di rumah kita, karena menyebabkan engkau lalai pergi ke masjid. Masya Allah, tuh luar biasa bu ya. Jadi ada orang tua saking tegasnya rela sampai harus hancurkan handphone. Dan itu dilakukan sama suami saya. Ketika kedapatan anak gadis kami jatuh cinta, nanyain, saling nanya, udah makan apa belum? Anak saya di pesantren, pulang liburan, nyambung tali kasihnya. Abi baca, apaan ini kayak begini, banting. Dan sejak satu anak saya tidak berani lagi bermain jatuh cinta picisan. Kalau kamu siap, aku nikahi sekarang, kata Abi begitu. Jadi ada kalanya orang tua perlu tegas jika dalam penegakan hukum Islam. Ya, hati-hati nih, dunia parenting itu macem-macem. Ada yang bilang nggak boleh ngomong kata jangan. Lah, semua hadis banyak ngomong kata jangan, pakai kata la takdob.
Ya, la tusyrik billah ya. La taqrabu zina, la itu banyak gitu. Masa nggak boleh ngomong jangan? Nggak mungkin. Ya, jadi kalau teori barat suka rada-rada ngaco. Nah, ada lagi cerita nih yang unik juga. Sejak kena pengaruh teori barat, jangan ngomong, nggak boleh ngomong jangan. Seorang ibu bawa anaknya umur 5 tahun pergi ke pengajian. Hari itu hari makan bersama lah ya. Semua orang udah siap makan. Itu anak naik ke atas meja makan, ada sayur sop, dia kencingi. Kira-kira ini perlakuan kurang ajar apa bukan? Apa kata ibunya? Dia nggak berani ngomong jangan. Sayang, anak soleh, ayah turun, anak soleh, kok begitu, anak soleh, bener apa salah? Salah. Orang ngencingin makanan kok dibilang anak soleh, harusnya orang teman-teman, maaf, ini bukan perilaku anak soleh, itu harusnya. Bawa turun, kasih tahu, minta maaf sama semua orang, maaf, anakku tidak berperilaku soleh, tolong dimaafkan. Kamu janji untuk tidak melakukannya, harus sampai kayak gitu, supaya apa? Tidak terulang lagi. Putus gitu, biar putus. Jadi gitu Bud ya. Semoga bisa difahami gitu. Jadi jangan sampai terlalu banyak kemakan ilmu psikologi barat. Emangnya orang kayak saya perlu diduplikasi ulang supaya siarnya bisa lebih cepat ya, bicara tentang konsep pengasuhan Rasulullah. Saya baru 13 tahun serius di dunia Rasulullah ini. Sudah membentuk ribuan komunitas pecinta Rasulullah yang kalau pulang, mereka nih kalau Ramadan gini targetnya bukan cuma hatam Quran, hatam sirah nabawiyah. Itu jadi agenda utama. Nanti anak-anakku nggak usah hatam sirah lah, hatam 30 kisah tadi yang sudah saya kasih ya. Target tuh buat hatam cerita para sahabat, supaya kita betul-betul bisa membedakan al-haq al-batil, tidak dipengaruhi dengan teori-teori yang merusak pikiran kita. Allah alam bisawab. Cukup ya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bunda Kurnia yang telah berkenan menjawab pertanyaan dari audiens. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tutup dengan berakhirnya kajian seminar parenting pada siang hari ini, selanjutnya akan ada sesi penyerahan cenderamata yang mana akan disampaikan oleh Umi Ukarahayu. Kepada Umi dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada foto bersama terlebih dahulu kepada pengasuh PPTK Al-Multazam Bandung, Habis Hadian, dan juga Mudir PPTK Al-Multazam Bandung dan Ketua Yayasan, dipersilahkan untuk ke depan.
Kepada sekalian, kepada asatidah diperkenakan untuk maju foto bersama. Terima kasih kami sampaikan kepada Abi Sadian dan juga Ustadz-Ustadzah yang telah berkenan untuk foto bersama. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya dengan berakhirnya foto bersama, maka berakhir pula lah kegiatan acara pada siang pagi hari ini. Tentunya besar harapan kita untuk dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dengan keadaan yang sihat dan siap dalam menjalankan ibadah bulan puasa. Kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Wali Santri, kepada audiens dan juga tak lupa kepada Bunda Kurnia Widiati atas pemaparan materi. Akhir kata, saya Janio Khairani sebagai MC kegiatan acara pada pagi hari ini mohon izin undur diri. Marilah kita tutup terlebih dahulu acara pada siang hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.